Halo guys, kembali lagi bersama Amarobot. Kali ini Amarobot akan memberikan ringkasan cerita dari Full Spoiler Dragon Ball Super Manga Chapter 90. Tentu saja cerita ringkasan ini masih berhubungan dengan spoiler yang kemarin Amarobot sampaikan. Nah guys, ternyata urutan chapter 90 nanti dimulai dengan adegan Krillin yang sedang mencari android Alpha dan menemukan mereka di sebuah toserba, seperti yang Amarobot sampaikan dalam video kemarin. Dan lanjutan ceritanya adalah saat Goten terbang menggunakan awan Kinton untuk menuju pemberhentian bus. Dan ternyata benar dugaan Amarobot bahwa dia memang pura-pura tinggal di dekat pemberhentian itu karena tidak ingin teman-temannya curiga. Tapi ternyata sebenarnya diceritakan bahwa ada temannya yang sudah curiga sebab dia tidak pernah terlihat bermain di daerah situ setelah jam sekolah. Nah guys, lompat ke cerita saat Android Beta 7 menghadang bus sekolah. Di sini ternyata Goten diceritakan diam-diam kabur dari bus itu dan berubah menjadi X2, lalu melawan Beta 7 dengan mudah. Namun dengan kejadian ini, teman-teman Goten jadi berteori bahwa X2 selalu muncul saat Goten menghilang. Lalu singkat cerita, ada sebuah pesta dansa yang diadakan di sekolah dengan bintang tamu pemain film Clean Cut. Dan di pesta ini, Trunks berpasangan dengan Mai. Namun, Mai yang merencanakan sesuatu untuk menangkap Dr. Hedo justru menggunakan kostum prajurit dan membuatnya jadi bahan perhatian orang. Kemudian saat pemain Clean Cut datang, Trunks dan Dr. Hedo ternyata tampak berdiri di baris paling depan. Ya tentu saja, karena mereka berdua sangat mengidolakan Clean Cut. Bahkan disebutkan bahwa Dr. Hedo pernah punya tanda tangan Clean Cut langsung, tapi sudah hilang karena dicuri oleh orang. Melihat Trunks dan Dr. Hedo yang begitu dekat, Mai rupanya khawatir dan menyuruh Trunks pergi, sembari mengarahkan pistol ke arah Dr. Hedo. Di sini, Trunks dan Dr. Hedo terlihat kaget, karena keduanya tidak tahu apa yang direncanakan oleh Mai. Tapi tiba-tiba, pistol milik Mai dipegang oleh Beta 1, hingga akhirnya tidak jadi ada penembakan. Namun, selang beberapa saat justru kali ini, Krillin dan anggota polisi lainnya tiba-tiba muncul dan memerintahkan penangkapan Dr. Hedo atas tindakan kriminal mencuri mayat dan menjadikannya android untuk menjaga toko. Namun guys, penangkapan Dr. Hedo ini tidak semudah itu, karena dia berhasil kabur dan membuat Krillin serta Goten dan Trunks yang sudah berkostum Saiyaman bersama-sama mencari persembunyian Dr. Hedo. Dan singkat cerita mereka akhirnya berhasil menemukan persembunyian Dr. Hedo. Di situ nampaknya Dr. Hedo sudah bersiap menghadapi Krillin dan yang lainnya dengan menggunakan sebuah dinosaurus buatan yang bentuknya seperti Frankenstein tapi versi dinosaurus. Awalnya di sini X1 dan X2 terlihat kewalahan menghadapi dinosaurus itu karena mereka tidak mengetahui titik lemahnya. Bahkan guys, sampai mereka berdua tertangkap oleh dinosaurus tersebut. Namun Krillin yang ada di situ berhasil menemukan titik lemah dinosaurus itu yang ada tepat di belakang leher si dinosaurus. Nah, setelah titik lemah dino tersebut diserang, X1 dan X2 lepas dan berubah menjadi Super Saiyan, lalu menghujam si dino hingga hancur. Dan di sini untuk pertama kalinya kita dapat melihat perubahan Super Saiyan Goten dengan model rambut barunya. Nah, dengan kalahnya si dino, Dr. Hedo pun ditangkap oleh Krillin. Di samping itu, Krillin yang menemukan case disk bertulisan Dr. Gero berusaha membukanya, karena takut benda berbahaya yang lain bisa menimbulkan bencana di masa depan. Tapi ternyata waktu dibuka, isi dari case tersebut adalah foto Dr. Hedo dengan tanda tangan dari Clean Cut. Jadi guys, ternyata Dr. Hedo itu mengincar disk milik Dr. Gero karena dia menginginkan foto yang ada di dalam case tersebut, bukan menginginkan blueprint dari Cell. Sementara itu, di penjara, nampaknya Dr. Hedo tetap ingin menjalankan penelitiannya untuk menciptakan android terkuat dengan cara menggunakan lebah mata-mata versi barunya yang dia kendalikan dari penjara. Nah guys, yang menarik,
Di ending chapter 90 ini akhirnya disebutkan bahwa prequel Dragon Ball Super Superhero berakhir di chapter 90 ini. Dan yang menarik, mulai chapter 91 nanti akan dimulai arc baru, yaitu arc superhero yang menceritakan ulang superhero movie versi manga. Kira-kira menurut kalian akan ada perubahan signifikan nggak antara versi manga dengan movie-nya? Dan yang pasti kalau Amarobot nggak sabar melihat Gohan Beast versi manga akan terlihat seperti apa. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan selamat beraktivitas kembali.